Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Muhammad Arifudin di sini sebagai moderator dari presentasi kelompok 7 dengan rekan-rekan saya, Rima Rizky Nurlaila, Reza Irginia Fuadi, Yusi Kusandasari, Putri Aryasi Suryaningtyas, dan Muhammad Firdaus Romadoni. Di sini kami akan mempresentasikan tentang implementasi penulisan sejarah sosial di Indonesia. Bagi yang bertugas, dipersilakan. Penulisan sejarah sosial di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh sejarawan Indonesia saja, melainkan juga sejarawan asing. Kami di sini tidak bermaksud membanding-bandingkan antara penulisan oleh orang Indonesia dengan orang asing, karena masing-masing memiliki kontribusi dalam memperkaya khazanah penulisan sejarah di Indonesia. Penulisan sejarah sosial oleh ilmuwan asing dapat digunakan sebagai second opinion dalam menganalisis fenomena sosio-historis perjalanan sejarah Indonesia. Selanjutnya, penulisan sejarah sosial oleh ilmuwan asing. Dalam historiografi Indonesia, terdapat beberapa karya yang ditulis oleh ilmuwan asing. Di sini kita ambil salah satu contoh karya yang ditulis oleh Clifford Geertz yang berjudul Abangan, Santri, Priai dalam Masyarakat Jawa. Dalam karyanya tersebut, ia melakukan penelitian di Kota Mojokerto, Jawa Timur, tentang 3 tipe budaya yang berada di kota tersebut. Geertz meneliti 3 golongan yang berada di Mojokerto yang mempengaruhi sistem keagamaan dan kebudayaan di kota tersebut. 3 golongan tersebut adalah abangan, santri, dan priai. Pembagian ini menurut Geertz merupakan pembagian yang dibuat oleh orang-orang Jawa sendiri. Selanjutnya, karya Sartono yang mengenai pemberontakan petani di Banten pada tahun 1888 menggunakan pendekatan multidimensional yang merupakan yang pertama dalam sejarah historiografi di Indonesia. Selanjutnya, mulailah bermunculan karya-karya sejarah sosial dalam berbagai format. Meskipun demikian, selama masa Orde Baru, historiografi di Indonesia justru didominasi secara politik dan militer untuk melegitimasi kekuasaan politiknya. Menulis sejarah sosial dari lingkup mikro. Sejarah mikro ialah peristiwa bersejarah yang terjadi pada lingkup spasial yang kecil. Sejarah lokal dapat dimasukkan ke dalam kategori ini, termasuk sejarah perdesaan pada kriteria tertentu. Seringkali sejarah mikro tidak mendapatkan perhatian dan antusias dari sejarawan dan mahasiswa ilmu sejarah. Dalam penulisan sejarah mikro, diperlukan metodologi yang khusus sehingga dapat dilakukan analisis yang tajam. Mengidentifikasi permasalahan. Dalam sejarah sosial, aspek yang sangat penting adalah perubahan, di mana perubahan merupakan suatu hal yang mencakup dalam kehidupan bermasyarakat. Perubahan merupakan suatu hal yang perlu diidentifikasi. Perubahan dapat terjadi secara cepat, secara lambat, bahkan sangat lambat. Perubahan yang terjadi secara cepat dapat diidentifikasi dengan cara melihat adanya dampak-dampak yang telah ditimbulkan. Sedangkan untuk perubahan yang lambat dapat diidentifikasi melalui faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Jadi dapat ditarik kesimpulan dari pembahasan kelompok kami bahwa yang pertama, penulisan sejarah sosial di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh sejarawan Indonesia, melainkan juga oleh sejarawan asing. Contoh penulisan sejarah sosial yang dilakukan sejarawan asing yaitu karya dari Clifford yang berjudul Abangan, Santri, Priai dalam Masyarakat Jawa. Sedangkan untuk contoh penulisan sejarah sosial oleh sejarawan Indonesia yakni karya Sartono dengan judul Pemberontakan Petani Banten pada tahun 1888. Kemudian yang kedua, menulis sejarah sosial dari lingkup mikro berarti dalam penulisan peristiwa bersejarah terjadi pada lingkup sosial yang kecil. Pada penulisan sejarah mikro perlu adanya metodologi khusus serta dilakukan analisis yang tajam. Kemudian yang terakhir, perubahan merupakan aspek penting dalam sejarah sosial. Perubahan dapat terjadi secara cepat dan secara lambat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.